Ketika kamu dihina, disinggung, diremehkan, atau diabaikan, bagian terdalam dari egomu mungkin memberontak. Rasa marah menggelembung, hati terluka, dan kamu tergoda untuk membalas atau menyalahkan. Namun, di saat-saat seperti inilah nilai sejati dari karaktermu diuji. Ketidakhormatan adalah bagian tak terelakkan dari dinamika sosial manusia dan seringkali datang tanpa alasan yang masuk akal. Tapi apakah kamu akan membiarkan harga dirimu dikendalikan oleh ketidaksopanan orang lain? Atau justru kamu akan menggunakan momen itu untuk membangun kekuatan batin? Stoicisme, filsafat tua yang berpijak pada prinsip-prinsip kebajikan dan keteguhan hati, dengan beberapa tokohnya seperti Zeno, Seneca, Cleanthes, Epictetus, dan Marcus Aurelius, menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar teknik mengabaikan celaan, tapi sebuah cara berpikir yang mendalam, membumi, dan masuk akal untuk menghadapi hidup dengan kepala dingin dan hati jernih. Dalam dunia yang bising dan penuh drama sosial ini, stoicisme melatihmu untuk menjadi batu karang dalam badai, bukan daun kering yang terombang-ambing oleh komentar pedas atau tatapan sinis. Alih-alih menelan umpatan atau terpancing oleh hinaan, stoicisme mengajarkanmu bahwa kendali terbesar terletak pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengatur lidah orang lain, tapi kamu bisa menguasai hatimu. Kamu tidak bisa mencegah orang berlaku kasar, tapi kamu bisa memilih tidak ikut jatuh ke dalam lumpur emosi. Inilah 10 pelajaran stoik yang tidak hanya membantu kamu menghadapi ketidakhormatan, tetapi juga mengubah setiap hinaan menjadi alat untuk mengukir karakter yang kuat dan tak tergoyahkan. 1. Jangan menganggap ketidakhormatan sebagai hal yang pribadi. Kaum Stoa menyadari bahwa kata-kata atau tindakan yang tidak sopan mencerminkan karakter dari orang yang tidak sopan itu sendiri, bukan harga dirimu. Ketika seseorang bersikap kasar, ingatlah bahwa perilaku mereka menunjukkan kelemahan mereka, bukan kelemahanmu. Apapun bentuk ketidakhormatan yang kamu terima, baik dari orang asing yang kasar atau teman dekat yang tiba-tiba menikammu dengan kata-kata, ingat satu hal, itu bukan tentang kamu tapi tentang mereka. Sikap seseorang terhadapmu lebih sering mencerminkan ketidaktertiban batin mereka sendiri. Orang yang penuh kemarahan akan melampiaskannya kemana saja, termasuk padamu, jika kamu sedang berada di jalur peluru emosi mereka. Tapi itu bukan cerminan nilai dirimu. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan harga diri pada anggapan atau penghargaan eksternal. Jika kamu menilai dirimu berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukanmu, maka kamu menyerahkan otoritas batinmu kepada kekacauan luar. Padahal, martabatmu tidak bergantung pada pujian atau penghinaan. Kamu tetap berharga bahkan ketika dunia menolak mengakuinya. Sikap tidak hormat seringkali lahir dari ketidaktahuan, bukan dari penilaian yang valid. Maka dari itu, jangan buru-buru mengasumsikan bahwa kamu telah gagal hanya karena seseorang memperlakukanmu tanpa respek. Tahan godaan untuk merasa diserang secara pribadi. Dengan demikian, kamu menjaga kedamaian pikiranmu tetap utuh. Kamu bukan cermin dari kemarahan mereka. Kamu adalah jiwa yang otonom, yang memilih bagaimana harus merespons. Memutuskan untuk tidak merasa tersinggung adalah kekuatan, dan kekuatan itulah yang membuat kamu lebih besar daripada penghinaan apapun. 2. Pertimbangkan sumber dan konteks ketidakhormatan. Tidak semua ketidakhormatan memiliki bobot yang sama. Kaum Stoa mendorong kita untuk melihat dari mana ketidakhormatan itu datang, dan dalam konteks apa ia dilontarkan. Apakah kamu diperlakukan tidak sopan oleh seseorang yang tidak mengenalmu, atau oleh seseorang yang sedang tertekan, mabuk atau frustrasi, atau mungkin oleh bocah labil dengan otak yang masih setengah matang? Mengambil semuanya secara serius justru menunjukkan ketidaktahuan, bukan kebijaksanaan. Evaluasilah kredibilitas sumber ketidakhormatan itu. Jika seseorang yang tidak stabil emosinya menyerangmu, mengapa kamu harus terguncang? Jika seseorang yang tidak mengerti nilai dirimu meremehkanmu, apakah kamu akan menggadaikan martabatmu hanya untuk membuktikan sesuatu padanya? Tidak semua ketidaksopanan perlu ditanggapi, dan tidak semua hinaan layak didengar.
Konteks juga penting. Dalam suasana debat panas, kata-kata bisa meluncur dari lidah yang tidak terkontrol. Dalam dunia maya, orang merasa aman menyerang dari balik layar, tapi tidak semua serangan itu berakar dari kebenaran. Memahami konteks membuatmu bisa menempatkan sesuatu pada porsinya, bukan membesar-besarkannya dalam pikiran. Dengan menilai sumber dan konteks, kamu belajar memilah mana yang layak dikunyah dan mana yang cukup diludahkan. Ini bukan soal mengabaikan semua kritik, tapi soal mengenali mana yang layak ditanggapi dengan serius dan mana yang hanya sampah tak bernilai. 3. Ingatlah bahwa kamu tidak dapat mengendalikan orang lain, tapi bisa mengendalikan dirimu sendiri. Segala upaya untuk mengendalikan orang lain adalah pekerjaan yang sia-sia dan melelahkan. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormatimu atau berlaku sopan padamu. Tidak dengan logika, apalagi dengan amarah. Namun, kamu selalu punya kendali atas satu hal, yaitu dirimu sendiri. Inilah inti dari stoicisme, mengalihkan fokus dari hal-hal eksternal yang tidak bisa kamu atur, ke ranah internal yang sepenuhnya dalam kendalimu. Bila kamu diperlakukan semena-mena, dorongan emosional pertama pasti ingin membalas atau meledakkan emosi. Tapi disinilah latihan stoik dimulai. Kamu berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih respons yang selaras dengan nilai dan integritasmu. Ini bukan tentang menjadi pasif atau membiarkan diri diinjak, melainkan tentang merespon dengan kesadaran penuh dan tidak diperbudak oleh kemarahan. Setiap ketidakhormatan yang kamu terima adalah undangan bagi egomu untuk mengambil alih. Tapi semakin sering kamu memilih untuk tidak terjebak dalam drama itu, semakin kuat pula kendali batinmu. Kamu akan menemukan bahwa kekuasaan sejati bukanlah bisa membuat orang diam, tetapi bisa tetap diam meski di luar ribut. Kamu tidak bisa membuat orang menghormatimu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak kehilangan hormat pada dirimu sendiri. Dan dari sinilah martabat sejati lahir, bukan dari pengakuan eksternal, tapi dari penguasaan atas diri sendiri. 4. Tanggapi dengan kebaikan dan pemahaman. Membalas hinaan dengan kebaikan bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, itu adalah tanda dari kekuatan batin yang tidak bisa diprovokasi oleh kekasaran luar. Kaum Stoa menyarankan untuk menanggapi ketidakhormatan dengan belas kasih. Orang sering bertindak salah karena marah, luka hati, atau ketidaktahuan. Tunjukkan empati terhadap penderitaan mereka daripada meningkatkan kenegatifan. Bunuh mereka dengan kebaikan. Ketika kamu menjawab ketidakhormatan dengan empati, kamu mengangkat dirimu ke medan pertempuran yang lebih tinggi. Empati bukan berarti kamu membenarkan tindakan buruk mereka, tapi kamu memilih untuk melihat dari sudut pandang yang lebih dalam, bahwa perilaku negatif sering lahir dari penderitaan yang belum sembuh. Mempraktekkan belas kasih di tengah ketegangan adalah latihan yang berat, tapi juga menyucikan. Kamu melatih batinmu untuk tetap terbuka ketika dunia ingin membuatmu tertutup. Membalas dengan emosi mungkin memuaskan sesaat, tapi hanya kebaikan yang mampu memutus rantai kebencian dalam jangka panjang. Kamu tidak harus mencintai orang yang tidak sopan padamu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membenci mereka. Dalam dunia yang dibanjiri reaksi impulsif, respons yang penuh welas asih adalah revolusi. 5. Tetap tenang dan sabar. Ketika seseorang bersikap kasar padamu, reaksi spontan yang muncul seringkali tidak mencerminkan kebijaksanaan, melainkan hasil dari ego yang terluka. Kaum Stoa tidak menyangkal bahwa emosi itu alami, tapi mereka percaya bahwa emosi tidak boleh memegang kemudi. Sebaliknya, jeda sejenak sebelum menanggapi adalah bentuk kekuasaan atas diri sendiri, dan itulah yang membuatmu berbeda dari mereka yang hidup dalam reaksi. Bayangkan dirimu sebagai batu besar di tengah sungai deras. Kamu tidak bisa menghentikan arus, tapi kamu bisa tetap kokoh. Itulah ketenangan yang dicari para Stoik. Kekuatan untuk tetap berdiri saat diserang, tanpa kehilangan arah atau akal sehat. Ketenangan bukanlah pasif, melainkan aktif, karena menahan diri dari respons impulsif membutuhkan kerja batin dan disiplin yang luar biasa.
Hindari terbawa emosi yang kuat seperti marah atau terhina. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, tetap fokus hadir, dan mengendalikan impuls reaktifmu. Ciptakan jarak antara stimulus dan respons. Di ruang kecil itulah pilihan bijak biasanya muncul. Respon yang penuh kesadaran selalu lebih unggul daripada ledakan emosi. Bahkan jika kamu akhirnya memutuskan untuk bersuara, suaramu tidak lagi didorong oleh kemarahan, melainkan oleh prinsip dan nilai-nilaimu. Dalam ketenangan, kamu menemukan martabat. Kamu tidak ikut kehilangan dirimu, hanya karena seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Dan dari situ, kamu tidak hanya merespons ketidakhormatan, kamu menaklukkannya. 6. Fokuslah pada hidup berbudi luhur, bukan pada pendapat orang lain. Jika kamu membangun hidupmu di atas pondasi pujian orang lain, maka kamu akan runtuh oleh hinaan mereka. Kaum Stoa tidak terpengaruh oleh apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka. Mereka berfokus pada hidup yang bijaksana dan berbudi luhur sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan mereka. Kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kebaikan. Nilai mereka datang dari dalam, bukan dari komentar di luar. Dan itu sebabnya mereka sangat kuat dan tak tergoyahkan. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku lebih peduli untuk hidup dengan benar, atau hanya ingin terlihat benar di mata orang lain? Apakah aku membiarkan opini orang tentang diriku lebih penting daripada integritasku sendiri? Jika jawabanmu condong keluar, maka kamu sedang berjalan di ladang ranjau ego. Tapi jika kamu memilih untuk tetap pada prinsip kebajikan dan kebenaran, maka tak ada hinaan yang bisa merusakmu. Pendapat orang bisa berubah seperti cuaca. Hari ini kamu dipuja, besok bisa saja dihina. Tapi kebajikan tidak goyah. Bila kamu menjadikan kebajikan sebagai pusat gravitasi hidupmu, maka kamu akan selalu punya kompas dalam badai sosial manapun. Kamu mungkin tidak bisa menghindari kritik, tapi kamu bisa tetap lurus di tengahnya. Ketika kamu hidup untuk kebajikan, kamu tak lagi menagih rasa hormat dari orang lain. Kamu menciptakannya sendiri, melalui tindakanmu, dan rasa hormat terbesar adalah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri, karena telah memilih hidup yang bermartabat, meski dunia tak selalu menghargainya. 7. Anggap ketidakhormatan sebagai guru, bukan musuh. Ketika seseorang menghinamu, itu bukan akhir dari harga dirimu, itu awal dari latihan batinmu. Orang yang mencaci maki, mereka sedang mengajarimu sesuatu. Bagi pikiran yang terlatih, setiap hinaan adalah materi kuliah dalam universitas kehidupan. Kamu bisa belajar tentang kesabaran, pengertian, pengendalian diri, ketenangan pikiran, bahkan tentang ego dan luka yang belum tersembuhkan. Kaum Stoa percaya bahwa situasi sulit, termasuk perlakuan tidak hormat, adalah kesempatan untuk membuktikan kebajikan kita. Kamu bisa saja marah dan membalas, tapi kamu juga bisa memilih untuk mempraktekkan ketenangan, kasih, dan martabat. Apa yang kamu pilih menunjukkan siapa dirimu. Maka, jadikan momen ketidakhormatan sebagai ujian etika pribadi. Setiap manusia adalah guru, bahkan mereka yang kasar, bukan karena isi kata-katanya benar, tapi karena responsmu terhadap mereka adalah bahan mentah untuk pertumbuhan batin. Bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menanggapi dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsipku? Itu jauh lebih produktif daripada bertanya, kenapa dia begitu kurang ajar? Soal siapa yang salah dan benar mungkin tidak selalu bisa diubah. Tapi pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Itu hak prerogatifmu. Kamu bisa saja dilukai, tapi tidak harus menjadi korban. Kamu bisa dipandang rendah, tapi tidak harus merendahkan diri sendiri. Pilih untuk bertumbuh, bukan terpuruk. Dan ketika kamu bisa belajar dari hinaan, tak ada satupun kata-kata kasar yang bisa menghalangi jalan kemajuan batinmu. 8. Jangan simpan dendam, itu racun halus. Ketika kamu diperlakukan tidak hormat, mudah sekali untuk menanam dendam. Tapi seperti kata para Stoik, dendam adalah api yang membakar orang yang menyimpannya. Kamu berpikir kamu menghukum pelakunya, tapi sebenarnya kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Dendam tidak mengubah masa lalu, hanya merusak masa depanmu.
kebencian memperpanjang kekuasaan orang lain atas dirimu. Setiap kali kamu mengingat luka lama dengan kemarahan yang sama, kamu menghidupkan kembali rasa sakit yang seharusnya sudah mati. Stoicisme mengajarkan pengampunan bukan karena pelakunya pantas diampuni, tetapi karena kamu pantas bebas dari beban emosi itu. Memaafkan bukan berarti melupakan, apalagi membiarkan dirimu disakiti lagi. Tapi itu adalah keputusan sadar untuk melepaskan belenggu emosi negatif. Kamu memutus rantai batin yang mengikatmu pada kejadian itu, agar kamu bisa melanjutkan hidup dengan ringan dan jernih. Kamu punya kendali penuh atas keputusan ini. Jangan biarkan racun kebencian meracuni beningnya jiwamu, karena jika kamu membalas ketidakhormatan dengan dendam, kamu hanya menukar posisimu dari yang tidak bersalah menjadi peniru. 9. Latih kesadaran ala stoik. Salah satu pilar stoicisme yang paling kokoh adalah kesadaran penuh, kemampuan untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa larut di dalamnya. Ketika kamu tidak dihormati, sangat mudah terbawa emosi. Tapi kesadaran stoik mengajarkan kamu untuk berhenti sejenak, melihat dirimu sendiri dari jarak yang cukup untuk tidak hanyut dalam arus reaksi spontan. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai dan memperhatikan pikiranmu mengalir seperti arus air. Kamu tidak menyelam ke dalamnya, kamu hanya mengamati. Saya merasa marah, bukan berarti saya adalah kemarahan itu. Dengan jarak ini, kamu mendapat ruang untuk memilih, bereaksi atau merespons. Dan hanya dalam ruang itu, kamu bisa menunjukkan kedewasaan sejati. Kesadaran diri semacam ini bukan bawaan lahir, tapi buah dari latihan. Para Stoa merekomendasikan refleksi harian, merenungkan tindakan, emosi, dan pilihan yang diambil setiap hari. Dengan membiasakan diri untuk mengamati dirimu sendiri, kamu membentuk fondasi kekuatan batin yang tahan terhadap cercaan dan ketidakhormatan dari luar. Tanpa kesadaran, kamu hanya boneka yang dipermainkan oleh stimulus luar. Tapi, dengan kesadaran kamu menjadi penguasa batinmu. Dan hanya dengan menjadi penguasa batin, kamu bisa menanggapi penghinaan dengan kejernihan yang tak tertandingi. 10. Ketidakhormatan tidak akan merusak karaktermu. Kaum Stoa percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah karakter dan pilihan batinmu. Tidak ada hinaan, fitnah, atau tindakan kasar dari orang lain yang dapat merusaknya kecuali kamu mengizinkannya. Ini adalah prinsip paling mendasar dalam stoicisme. Jika seseorang mencaci maki kamu, apakah itu mengubah fakta bahwa kamu orang yang tulus? Jika seseorang meremehkanmu, apakah itu menggugurkan niat baikmu? Hinaan yang dilontarkan adalah ilusi kekuatan, upaya sia-sia untuk menggoyahkan fondasi yang sebenarnya tidak bisa disentuh. Kamu harus percaya itu dulu, agar tidak runtuh dan terprovokasi oleh kata-kata mereka. Yang merusak karakter bukan ketidakhormatan atau hinaan dari luar, melainkan responsmu. Saat kamu membalas hinaan dengan hinaan, kamu menurunkan dirimu ke level yang sama. Tapi saat kamu tetap teguh pada nilai-nilaimu, meski diserang, kamu memperlihatkan siapa yang sebenarnya unggul. Karakter bukan sesuatu yang dipoles di depan orang, tapi sesuatu yang diuji saat kamu tidak dihargai. Jadi, setiap kali kamu merasa direndahkan, ingat ini, kamu tidak bisa dikalahkan kecuali kamu menyerah. Dan selama kamu berdiri dengan integritas dan martabat, kamu selalu menang meskipun tidak terlihat dari luar. Filsafat Stoik tidak menawarkan janji bahwa hidup akan bebas dari hinaan, kritik, atau sikap kasar. Justru sebaliknya, hidup pasti penuh dengan ujian, dan rasa tidak dihormati adalah salah satu bentuk ujian itu. Tapi stoicisme memberimu senjata batin untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Kamu tidak bisa mengendalikan mulut dan sikap orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan lidah dan responmu sendiri. Kamu tidak bisa membungkam semua hinaan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi seperti budak emosi. Dalam setiap hinaan, ada peluang untuk menunjukkan kedewasaan, keteguhan hati, dan integritas. Filsafat ini tidak menuntut kamu menjadi sempurna, tapi menuntun kamu untuk terus berkembang. Dalam setiap momen di mana kamu diperlakukan dengan tidak sopan,
Kamu diberikan panggung untuk menjadi lebih baik, bukan lebih getir. Dan pada akhirnya, dunia boleh menertawakanmu. Tapi jika kamu berdiri dengan kebajikan, maka kamu tidak pernah benar-benar kalah. Jadilah seperti batu yang tak tergoyahkan oleh badai. Dan biarlah rasa tidak hormat yang menabrakmu hancur oleh kekuatan batinmu.